Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan audit program generator APG dan webmetrik Facebook Analytics. Nah, untuk yang pertama ini kelompoknya adalah saya sendiri. Nah, dilanjut dengan Ikhlasina Amelia, Jonathan Gunawan, Muhammad Abdan Syakuro, dan Muhammad Iqbal. Nah, akan dilanjutkan untuk penjelasan pertama oleh Muhammad Iqbal. Silakan Muhammad Iqbal. Audit program generator. Software APG dapat membantu tim audit untuk menambah, menghapus, atau melakukan modifikasi item-item individual dalam daftar perencanaan audit untuk menyesuaikan antara pekerjaan auditor dengan keperluan klien mereka. APG dapat membantu dalam memenuhi standar auditing, mempertimbangkan struktur pengendalian internal dalam sebuah laporan keuangan auditan. Standar auditing mengharuskan auditor mendapatkan pemahaman terhadap 3 level dari struktur pengendalian dan apakah kebijakan-kebijakan yang relevan, prosedur-prosedur, dan catatan-catatan yang mendasar telah diterapkan pada perusahaan yang diaudit. Kegunaan lain dari APG adalah dapat digunakan untuk meninjau daftar pengungkapan dan tingkat kepatuhan terhadap perpajakan. Hal ini dapat membantu auditor memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi semua unsur pengungkapan dan bahwa perusahaan klien telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Next. Audit program generator. APG dapat membantu untuk menetapkan 1. Persetujuan penerimaan tugas, 2. Persetujuan personel audit terhadap perikatan audit, 3. Tingkat independensi, 4. Pengetahuan terhadap kesatuan usaha, 5. Taksiran kemampuan audit, 6. Surat perikatan, 7. Taksiran risiko audit dan tingkat materialitas, 8. Taksiran risiko pengendalian, 9. Tindakan-tindakan melanggar hukum, 10. Tingkat kesalahan dan ketidakpatuhan, 11. Prosedur analitikal, terus yang ke-12 strategi audit dan program audit. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jonathan, tolong. Pada APG disediakan sebuah form berisikan daftar pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengendalian internal pada perusahaan yang akan diaudit. Untuk penggunaan daftar pertanyaan tersebut secara efektif, maka auditor harus merekod tahapan-tahapan untuk pertanyaan-pertanyaan dan pekerjaan yang dilakukan untuk melihat apakah prosedur yang diidentifikasi merupakan kondisi aktual pada perusahaan yang diaudit. Dalam banyak kasus, sebuah referensi dari kertas kerja di mana sebuah hasil pemeriksaan disimpan akan menjadi kebutuhan penting dalam audit. Setelah melengkapi daftar pertanyaan tersebut, berikutnya APG akan mendesain tahapan demi tahapan yang mendasari dalam pembuatan keputusan auditor, seperti misalnya taksiran risiko pengendalian pada tingkat maksimum dan bagaimana mengurangi beberapa taksiran risiko. Dalam lembar kasus, auditor dapat mendesain pengujian-pengujian khusus dalam bagian pengendalian internal dari program untuk memberikan jaminan bahwa pengendalian dapat dipercaya untuk mengurangi risiko pengendalian di bawah tingkat maksimum sebagai fungsi aktual untuk asersi laporan keuangan tertentu. Part berikutnya akan dibacakan oleh Abdan. Oke, untuk berikutnya, auditor siap untuk mengerjakan pengaturan dari perencanaan audit dan program pengujian substansif. Kemudian program audit akan dijilid untuk setiap perikatan audit. Masing-masing perikatan tersebut berbeda dan meminta auditor untuk menggunakan keahlian profesional mereka untuk memformulasikan tahapan-tahapan audit yang dibutuhkan untuk memberikan ukuran yang jelas, tingkat materialitas, dan tingkat objektivitas auditor sebagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Gitu. Untuk selanjutnya ada Facebook Analytics. Facebook Analytics ini pada saat ini dikenal sebagai Facebook Insight, yaitu merupakan tools atau perangkat yang bisa memberimu informasi tentang berapa pengguna yang meninggalkan komentar tentang apa yang mereka inginkan di post yang dibuat. Biasanya digunakan oleh para digital marketer untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan yang dilakukan akun bisnisnya selama ini di platform tersebut. Gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Bayangkara. Ya.
Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Abdan. Di sini Facebook Analytics, keunggulan Facebook Insight adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama menghemat waktu, dan kedua mempermudah memahami audiens, yang ketiga visualisasi data yang menarik, dan yang terakhir fokus pada konten. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iklasiana Amelia. Berikut adalah contoh fitur Facebook Analytics. Yang pertama itu ada monetization matrix, di mana pada fitur ini disediakan matrix yang berisi lifetime value, yaitu seberapa lama sih sama seberapa banyaknya orang-orang itu membeli produk kita, terus ada revenue, yaitu omset pada produk kita, lalu ada purchases by device type, yaitu kita di sini dapat mengetahui dari mana aja orang-orang yang membeli produk kita, misalkan ada yang dari website atau dari handphone. Kemudian ada repeat purchases, di mana konsumen ini membeli produk kita berulang-ulang kali. Di dashboard ini, kita dapat mengetahui kebiasaan konsumen terhadap produk yang kita tampilkan. Yang kedua ada people metrics, di mana pada dashboard ini pengguna dapat melihat jenis kelamin serta umur konsumen, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pesan yang disampaikan saat sedang berkomunikasi dengan konsumen. Misalkan di sini ada gender. Gender ada female dan male. Lalu ada age juga, jadi kita bisa tahu penggunaan bahasa yang mana yang tepat untuk kita ucapkan. Misalkan kayak kalau misalkan yang lebih tua berarti kita bisa manggilnya Kak atau Mbak kalau misalkan di e-commerce biasanya. Sekian untuk presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan kepada Bayangkara. Ya, setelah sekian lama, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.